Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu sama-sama pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Have a blessed Sunday. Hari ini senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Di awal bulan yang baru, di bulan Februari ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan nyata dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan sukacita sama-sama boleh kita bangkit berdiri pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan di awal bulan kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman GBI. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca pengakuan iman GBI bersama dengan saya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan, baru lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengaku bahwa Tuhan kami Allah kami yang berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa Tuhan. Dan kami berikan syukur kami dan hidup kami hanya untuk Tuhan. Sungguh kami berserah penuh pagi hari ini Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami nyatakan Kau segalanya di dalam hidup setiap kami Tuhan. Satu-satunya Allah dan Juru Selamat setiap kami. Sama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Oh, rencana Tuhan indah bagi setiap kami. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku.
satu-satunya kasih-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kita mau ambil satu di hadapan Tuhan, kita mau sembah Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. Dan kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan, punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mati, Allah yang telah menebus setiap kami dan kalau sumber pengharapan kami Tuhan. Dan kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Dia Allah yang memberikan kemenangan untuk setiap kami, dan Allah yang kami sembah, Allah yang berdaulat dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan ucapan syukur sama-sama kita bagi pendiri pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang percaya, yang sepakat di hadapan Tuhan. Bersama-sama angkat pujian ini, angkat suaramu. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, kerajaan-Mu jadi bagian kami, berakar dan bertumbuh di dalam hidup kami, dan berkuasa Kaulah Tuhan yang ku pandang di sepanjang hidup kami selama hidup. Berikan hati mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, sama-sama katakan. Kaulah segalanya. Yes. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Sama-sama katakan mengasihi-Mu dan memuliakan-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segala, oh tiada yang lain. Kau indah Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian-Mu. Kau yang kami pandang Tuhan, selama hidupku, hidup mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memulia, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memulia, mengasihi-Mu, Tuhan, Tuhan, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sama-sama katakan, Bapa dan Rajaku. Oh, yang berkuasa di bumi, di surga, yang berdaulat atas semua makhluk yang bernafas. Dialah Tuhan, Dialah Raja, segala raja di bawah kolong langit ini. Tiada yang terbesar selain Tuhan, yang memberikan nyawanya untuk setiap kami dan memberikan kami penebusan. Ku ditebus
kami diangkat menjadi anak-anaknya. Kami yang seharusnya tidak layak dilayakkan oleh Tuhan hari ini. Dan kami memperoleh kasih karunia Tuhan yang melebihi apapun. Dan biarlah pengampunan itu boleh mengalir di dalam hidup kami hari ini. Dan biarlah kami hidup sebagai orang-orang yang telah dimenangkan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu saat ini, angkat tanganmu dan mulai buka mulutmu kepada Bapamu yang sungguh baik hari ini. Naikkan syukurmu, rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Bukankah sampai hari ini kau dapat melihat pertolongan Tuhan tidak pernah habis di hidupmu? Bukankah sampai hari ini kau bisa melihat bahwa tangan Tuhan yang berlubang paku itu memegang tanganmu dan tidak pernah melepaskannya? Bukankah hari ini kau bisa melihat bahwa karyanya yang sempurna telah menebus setiap kita? Dan hari ini kalau kami diberkati, kalau hari ini kami dimenangkan, sungguh bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan, tapi sungguh karena Yesus yang memberikan kemenangan untuk setiap kami. Dan itu cukup untuk setiap kami Tuhan. Cukup untuk setiap kami. Dan kami mau bernyanyi, menari, memuji nama-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Hanya Yesus yang layak terima segala pujian. Nyanyi pujian bagi Dia. Pujian Tuhan, Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Come on, declare it now. Nama-Mu. Amin. Angkat suaramu, lift up your voice, come on, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Biarlah suaramu sampai ke surga. Nama-Mu besar dan layak Tuhan, layak, layak Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar
Kami memuji Tuhan, mengangkat tangan kami, mengagungkan Tuhan, dan kami menari. Sebab kami tahu bahwa sumber sukacita kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang sama-sama mau bersorak buat Tuhan. Demi nama Yesus kita katakan, amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan ke depan belakang kita. Katakan, Tuhan Yesus sungguh baik. Pastikan Tuhan Yesus sungguh baik. Sampaikan pesan ini, kabar baik ini. Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama dengan sukacita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan sama-sama, di dalam Tuhan bersuka. Katakan, di dalam siapa? Dalam Tuhan. Sungai Yordan semua bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka dalam. Sekarang bersuka. Bersuka. Bersuka citalah. Bersama-sama jemaat Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan, hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan, di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Yang sepakat ya? Di dalam Tuhan. Katakan bersama-sama jemaat Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Haleluya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka. Kita nyanyi buat Tuhan sama-sama. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Mari bersuka. Pastikan sukacita itu sampai ke kanan kirimu. Katakan. Bersuka. Amin. Bersuka. Lihat kanan kirimu, katakan. Sekarang. Yes. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka dalamku. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Katakan, sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka. Katakan, sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka citalah. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita katakan haleluya. Yang bersuka cita, sama-sama kita panggil namanya Yesus. 1, 2, 3. Yesus. Haleluya. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Siapa yang percaya dimenangkan oleh Tuhan, katakan amin. Belum semua. Yang percaya telah menerima kemenangan, katakan amin. Yes. Dan 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 dan. Come on, sing loud. Dan 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 dan. Oh, dan dan dan
hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman katakan. Dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Sama-sama satu suara katakan, bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti katakan, dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatan, kedahsyatannya, kedahsyatannya di kedahsyatan Tuhan. Sama-sama satu suara katakan, kedahsyatannya di hidupku. Imanku katakan, imanku berkata, berkata, siapa yang hebat? Tuhanku hebat. Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah. Segala perkara ditanggung di dalam Tuhan. Sama-sama semua. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kebenarannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kebenarannya. Sama-sama katakan, ku berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti katakan semua, dengan pasti, dengan iman kedahsyatan, kedahsyatannya di hidup. Yang percaya dia dahsyat sama-sama katakan, kedahsyatannya di hidup. Satu suara katakan, imanku berkata, imanku berkata. Siapa yang hebat Bapak Ibu Saudara? Tuhanku. Tiada yang lain Bapak Ibu Saudara. Hebat. Yesus, Yesusku berkata, kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Melangkah bersama Dia. Sama-sama semua. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kebenarannya. Ku bernyanyi, wow, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kebenaran. Ku kita menang atas segala masalah dalam hidup kita. Kita menang atas segala pergumulan dalam hidup kita. Yesus yang memberikan kemenangan untuk setiap kita. Yang percaya menang bersama dengan Tuhan katakan amin. Pastikan kita menang bersama dengan Tuhan, amin. Mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan segala kutuk penyakit. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sama-sama ya, tahu lagi ini kan? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu sama-sama. Yang percaya, imanku berkata. Come on church. Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Here we go. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa menang semua bukan karena kuat dan gagah setiap kita, amin. Kekuatan kita terbatas, yang kita punya terbatas. Tapi saat kau punya Yesus, Yesusmu tidak terbatas, amin. Masih di awal tahun ini, hidup kita masih panjang, masih banyak jalan yang harus kita hadapi. Tapi kita mau berserah penuh pada Tuhan. Yang mau berserah penuh pada Tuhan, kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah hanya buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Di setiap langkahku, kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku, tiada yang lain. Ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Kami letakkan semuanya di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sama-sama katakan, Engkau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap kami gak ragu, dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Namun tahu dalam kesesakan Kau pelihara. Ku berserah, katakan sama-sama, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku, Kaulah keselamatanku. Ku berserah, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan,
berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah keselamatanku Tuhan. Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Serah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kemenangan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini kau di dalam segala pergumulanmu, di dalam segala sakit penyakitmu, hari ini mungkin kau sedang bergumul di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus hari ini melawat engkau kembali. Izinkan hari ini kembali Roh Kudus menjamah hatimu kembali hari ini. Tanggalkan segala kekuatanmu, kepintaranmu, kehebatanmu, karena gak akan pernah bisa berguna di dunia ini. Karena sungguh kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Yang percaya katakan sama-sama yuk. Ku berserah penuh. Kami mau berserah sama Tuhan hari ini. Yes Lord Jesus. Yesus, Kaulah Tuhan. We surrender Lord. We surrender in your hands, Lord. Ku berserah. Totally we surrender. Dan akan ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan akan ada harapan yang baru di dalam Tuhan. Dan hidup kami bersamamu. Hallelujah. We give you glory to Jesus. Ku berserah penuh. Ku berserah. Kebenaran firman Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan kami. Kami undang Bapak Gembala. Aku berserah penuh. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Kemenangan untuk setiap kami. Kaulah kemenanganku. Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah. Kaulah kemenanganku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk hidup yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terlebih Engkau telah menunjukkan kasih-Mu bagi kami. Bahkan Engkau rela menyerahkan hidup-Mu bagi kami, supaya kami yang harusnya binasa, kami boleh hidup dan hidup yang kekal. Dan kami bisa menikmati kasih-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Sejak kami mengenal Engkau, kami menerima Engkau sampai hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami dapat terus hidup di dalam kasih-Mu. Dan kami juga dapat
membagikan kasih-Mu kepada semua orang, terutama kepada keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, kakak adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu, supaya kami semakin memiliki kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah pada kami ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita sudah masuk dalam bulan yang kedua. Tapi sebelumnya saya mengucapkan Kyonghi gitu. Kyonghi. Selamat ulang tahun baru Imlek ya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang merayakan dan juga yang ikut merayakan. Yang ikut-ikutan maksudnya. Ya, jadi bulan lalu kita merayakan tahun baru dan awal bulan dan akhir bulan kita juga merayakan tahun baru. Dan juga nanti ada tahun baru lagi nih, tahun baru Islam, ya kan? Tahun baru apa lagi nih? Ya, biarlah setiap bulan buat kita adalah bulan yang baru, tahun yang baru, dan yang pasti hidup yang baru dengan hati yang baru. Nah tadi saya sedikit emosional karena lagu pertama yang dinyanyikan itu adalah lagu ketika saya diberkati dalam pemberkatan pernikahan kudus. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau ada di setiap jalanku, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Wah, saat itu saya merasakan ya isi saya lah bagian hidup saya gitu. Bapak Ibu, ada yang masih ingat lagu ketika pemberkatan pernikahan? Siapa yang masih ingat? Satu lagu aja. Ada? Nah, itu lagu itu sangat berkesan karena sejak dinyanyikan sampai terakhir saya nangis terus gitu. Karena bersyukur banget gitu. Siapa saya gitu kan? Saya waktu itu merasa aduh, madesu, masa depan suram, hanya lulusan SMA. Saya juga waktu itu belum sebening ini ya kan. Karena tidak terawat gitu ya. Kurus, hitam ya kan. Kelihatannya lebih mukanya agak garang gitu kan. Tapi bisa dapat istri yang cantik, baik. Wah, luar biasa lah. Kenapa saya ceritakan gini? Karena hari ini kita mau bahas tentang keluarga. Judul atau tema khotbah saya adalah harmonisasi keluarga. Kenapa? Bukan keluarga yang harmonis atau keluarga harmonis, tapi harmonisasi keluarga. Kalau keluarga harmonis itu adalah kata benda, sudah terjadi. Tapi kalau harmonisasi keluarga itu adalah kata kerja, sedang berlangsung. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang sudah menikah, siapa yang sudah merasa bahwa keluarganya sudah harmonis? Ada? Tadi saya tanya, saya ketemu Ruli di lift ya. Saya sedikit ngomong, terus kemudian saya tanya, keluarga kamu sudah harmonis belum? Hehehe, masih diusahakan katanya. Bener gitu kan. Sesuai dengan tema khotbah hari ini, harmonisasi keluarga. Nah, saya ambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21 saja. Ya. Kolose 3 ayat 18 sampai 21 saja. Tema atau judul perikopnya adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Nah, ayat pertama, ayat 18, saya mengajak para istri untuk membacakan barengan dengan saya. Para suami dan para gadis, para bujang, dengarkan dulu. Jadi para istri ya, baca dengan saya. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.
Kenapa saya minta istri-istri? Supaya istri-istri sadar ini adalah perintah Tuhan. Kenapa saya tidak suruh atau tidak minta suami-suami untuk bacakan buat istri-istrinya? Karena ini bukan perintah dari suami. Jadi suami tidak bisa menuntut istri untuk lo harus tunduk sama gua. Tapi Tuhan yang meminta kepada para istri untuk tunduk kepada suami. Ini lebih kuat, powerful kalau Tuhan yang meminta, bukan suami. Pertanyaannya, para istri, sudahkah pernah mendengar firman ini? Sudah? Yang kedua, sudahkah pernah membaca firman ini? Barusan, ya kan? Yang ketiga, sudahkah merenungkan firman ini siang dan malam? Yang keempat, sudahkah melakukannya? Berbahagialah suami-suami yang istrinya sudah melakukannya. Nah, sekarang ayat yang berikutnya ayat 19, para suami-suami baca barengan dengan saya dengan suara yang lantang. Kalau tadi istri suaranya ya maklumlah lemah lembut. Sekarang suami-suami dengan lantang. Jangan terbalik. Istri bacanya dengan lantang, suami baca dengan lemah lembut. Itu terbalik. Ya, terbalik tuh. Oke, 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini perintah dari Tuhan. Ini pernyataan dari Tuhan. Bukan dari istri. Istri jangan menuntut. Suami, lo harus mengasihi gua. Dan jangan berlaku kasar sama gua. Itu bukan istri yang bicara, tapi Tuhan. Dan itu lebih powerful. Karena Tuhan yang meminta. Nah, pertanyaan sama. Suami-suami, sudah pernah mendengar firman ini? Wow. Suami-suami sudah pernah membaca? Sudah pernah merenungkan? Sudah melakukan? Ada sudah yang belum? Istri-istri berbahagialah kalau suamimu sudah melakukan ini. Nanti di rumah coba dicek ya. Tadi kamu bilang di gereja ya, kamu sudah bilang melakukan. Nah, di rumah nanti klarifikasi masing-masing. Enggak, maksud saya begini loh Mi, gitu. Maksud saya begini loh, gitu kan. Sebagian sudah saya lakukan, gitu kan. Makanya harmonisasi keluarga, tema saya. Nah, ayat 20, hai, nah, kita baca bersama-sama. Karena kita semua adalah anak. Di sini nggak ada satupun yang tidak punya orang tua kan. Lahir dari pohon atau lahir dari batu atau tiba-tiba datang, kubrak jatuh gitu kan. Udah jadi kayak Mr. Bean atau Terminator ya. Nggak ada kan? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak, kita semua nih adalah anak. Karena kita lahir dari orang tua. Bagi kita yang masih punya orang tua, hormatilah orang tuamu. Karena hal ini adalah hal yang indah. Saya baca, hukum merayakan tahun baru Imlek dalam kekristenan. Saya baca. Boleh, kalau memang itu berguna dan itu membangun. Yang pertama, mengunjungi. Menghormati orang tua. Mengunjungi orang tua. Mengunjungi sanak saudara. Itu baik. Yang kedua, bagi-bagi berkat. Itu baik. Yang ketiga, makan bersama, berdoa bersama. Itu baik. Terus yang gak baik apa? Yang gak baik, kalau kita sama-sama mungkin ada penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Itu yang tidak baik. Itu yang kita hindari di situ. Nah, terus kemudian, nah ini bapak-bapak. Bagi bapak-bapak, kita bacakan firman ini dengan kesadaran diri. 1 ayat 21. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak, pikir, pernahkah kita menyakiti hati anak-anak kita? Baik anak kita laki-laki, baik anak kita perempuan, baik anak kita yang dewasa, yang besar, yang pertama, yang tengah, atau yang terakhir.
Pernahkah kita menyakiti hati mereka? Dan pernahkah kita meminta maaf dengan mereka? Dan memperbaiki hubungan dengan anak-anak kita? Kenapa bapak-bapak yang diminta? Karena bapak adalah sumber. Jadi sekali lagi, bapak adalah sumber. Nah, masuk ke slide saya. Ayat 18 ada korelasinya dengan Efesus 5 ayat 22, kurang lebih sama firmannya. Dan 1 Petrus 3 ayat 1. Bisa ditayang nggak 1 Petrus 3 ayat 1-nya? Karena ini beda. Silakan 1 Petrus 3 ayat 1-nya ditayangkan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kalau istri-istri taat dengan tulus, karena istri-istri melaksanakan perintah Tuhan, suami yang tidak baik pun bisa menjadi baik. Karena kelakuan baik dari istrinya. Lah kalau istrinya nggak baik, bukannya tunduk tapi nanduk, ya kan? Suami yang baik pun jadi tidak baik, apalagi suami yang tidak baik. Jadi istri ada peran dalam apa? Memperbaiki perilaku suami di situ. Terus kemudian ayat 19 ada korelasinya dengan Efesus 5 ayat 25 dan 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7 coba tampilin. Ayat 7-nya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Bukan kaum lemah loh, tapi lebih lemah. Makanya tadi saya bilang, suami harus lebih lantang suaranya daripada istri. Kalau istri lebih lantang suaranya daripada suami, terbalik. Suami yang lebih lemah daripada istri. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kita melayani suami-suami, bapak-bapak, kita berdoa, kita bekerja, berusaha, sepertinya kok tidak seperti apa yang kita inginkan. Tidak seperti seharusnya. Jangankan ideal, normal saja tidak. Kenapa saya tidak berhasil dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya, dalam pekerjaan saya, dalam apapun, termasuk pelayanan saya? Karena kamu tidak mengasihi istrimu dan berlaku kasar. Makanya bahkan doamu pun terhalang. Jangankan terwujud, tergenapi, terkabulkan, doanya aja terhalang karena tidak mengasihi, terutama istri. Sebagai pewaris, sebagai teman pewaris, bahkan Paulus berkata sebagai bagian dari diri kita, karena istri, wanita dibuat dari tulang rusuk laki-laki. Ayat 20 ada korelasi dengan Efesus 6 ayat 1, ayat 21 ada korelasi dengan Efesus 6 ayat 4. Nah, pada mulanya Tuhan sendiri yang merancang sebuah keluarga sebagai sarana untuk kehendak dan rencananya tercapai. Jadi pada mulanya Tuhan sendiri yang merencanakan, merancang sebuah keluarga supaya kehendak dan rencananya tercapai. Itu apa? Semua ciptaannya itu ada yang memelihara. Berjalan dengan baik. Tuhan menjadikan manusia sebagai mitranya. Tapi Tuhan tahu kalau manusia sendiri tidak baik. Makanya diberi pasangan. Supaya menjadi lebih baik. Supaya bekerja sama. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Ada hal yang menarik ketika saya baca, pelajari, renungkan, saya siapkan khotbah ini. Yaitu begini, ayat 18. Hai istri-istri. Tuhan pertama kali bicara kepada
istri-istri. Saya cari dalam terjemahan, dalam versi Alkitab manapun, benar. Ternyata Tuhan bicara pertama kepada istri. Lalu saya ingat, ada statement yang mengatakan, ladies first. Apakah Tuhan melaksanakan statement ini? Ladies first. Saya renungkan, kenapa ya? Kok Tuhan berbicara pertama kali kepada istri? Bukan kepada suami. Kan suami kepala, suami pemimpin. Tahu jawabannya apa saudara saya dapatkan? Karena Hawa yang pertama kali makan buah pohon kebenaran dan keburukan, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hawa yang pertama kali makan buah itu. Tapi bukan karena Adam melaksanakan ladies first. Iblis menawarkan makan buah. Lalu Adam berkata, ladies first. Makan buah itu. Enggak. Tapi kenapa? Karena perempuan ternyata punya hasrat yang tidak baik. Yaitu ingin berkuasa sama seperti Tuhan. Tapi dilalahnya, kalau orang Jawa bilang, si Adam ikut-ikutan makan. Bukannya menegur, menasehati, mengadu kepada Allah. Bahkan ketika Allah bertanya, Adam, di mana kamu? Yang pertama kali melakukan kesalahan adalah Hawa. Tapi di sini Tuhan menunjukkan tanggung jawab itu ada pada pria. Pria lebih bertanggung jawab daripada istri. Suami lebih bertanggung jawab daripada istri. Suami lebih bertanggung jawab daripada istri kepada anak-anak juga. Tuhan tidak bertanya kepada Hawa, Hawa di mana kamu? Tuhan tidak bertanya, Hawa apa yang kamu lakukan? Tapi Tuhan bertanya, Adam di mana kamu? Lalu Adam menjawab, apa jawabnya? Di sini Tuhan. Tidak. Adam menjawab, wanita yang kau tempatkan di sisi aku ini yang bersalah. Yang makan buah itu. Yang merayu saya, padahal gak dirayu sih. Ini saya gambaran saya ya. Bahkan mempengaruhi saya untuk makan, akibatnya saya makan juga. Padahal Tuhan gak nanya itu loh. Cuma Tuhan nanya, di mana kamu? Maka ketika Tuhan memberikan kutuk kepada manusia, yang pertama adalah Hawa dulu. Dikutuk. Dengan sakit engkau melahirkan dan begini begitu. Baru Adam. Dengan berjedilah kamu akan bekerja. Jadi ketika Tuhan berkata, engkau akan birahi kepada suamimu, itu bukan semata-mata bicara tentang nafsu seks, tapi nafsu untuk menguasai. Kenapa? Karena pertama kali yang berniat berpikir untuk menyamai Allah adalah perempuan. Dan yang kedua, saya belajar psikologi. Hawa kan manusia juga kan? Pastilah dia merasakan sakit, kecewa, marah, dendam. Kenapa? Karena Adam menyalahkan Hawa di hadapan Tuhan. Dan Adam tidak mengakui kesalahannya, tapi melemparkan kesalahan kepada istri. Dan mungkin, kemungkinan besar, itu terbawa sampai hari ini. Makanya istri-istri susah tunduk kepada suami. Benar atau betul? Wah, suami berpikir, nah kan. Coba senggol istrinya, berani gak? Nah kan. Tapi tenang istri, saya bela kaum Hawa. Adam tidak bertanggung jawab. Adam tidak menjadi pemimpin yang benar. Dan Adam tidak mengasihi Hawa. Dengan apa? Dia justru melemparkan kesalahan kepada Hawa. Tidak mengambil bagian. Untuk apa? Saya yang salah. Pernah bapak ibu, bapak-bapak, suami-suami, ketika istri bersalah, lalu suami berkata, ini salah saya. Duh, saya emosi loh dengan ngomong gini. Pernah gak suami-suami begitu? Ketika istrimu bersalah, di hadapan orang banyak, di hadapan siapapun, bahkan di hadapan istri, berkata, saya yang salah.
Atau malah memang kamu yang salah. Saya belum sempurna. Saya juga masih ada hal itu. Saya juga sama istri belum sempurna, belum harmonis. Kami juga masih berusaha untuk harmonis. Dan kami masih suka ribut-ribut kecil. Tapi kebanyakan, mungkin 8 dari 10 keributan kecil kami, bukan masalah kami berdua, tapi masalah jemaat. Yang ketika kami obrolin, ada ketidakselarasan sama saya dengan istri, dengan ibu. Mestinya kamu begini, Non. Ya enggak lah. Enggak, kamu salah, Non. Nah, ketika disalahkan, istri saya kesel. Kok kamu nyalain saya? Oh iya. Saya minta maaf. Tapi saya ulangi lagi. Seperti itu. Itu Pak Julianto Simanjuntak pernah berkata begini. Ketika suami melakukan kesalahan. Ketika suami menyakiti hati istri. Itu seperti menancapkan paku di tubuh istrinya. Sakit gak? Sakit. Ketika suami meminta maaf, itu seperti mencabut paku dari tubuh istri. Masih luka gak? Masih. Belum sembuh lukanya, melakukan lagi, ditusuk lagi. Cus. Sakit gak? Lebih sakit dari yang pertama gak? Maaf, dicabut lagi. Cus. Belum sembuh, disakiti lagi. Cet. Tusuk lagi. Maaf, dicabut lagi. Tusuk, cabut, tusuk, cabut, tusuk, cabut. Tapi juga istri bisa berlaku begitu pada suami. Tusuk suami, cabut lagi, itu suami. Tapi secara psikologi tuh istri tuh kalau udah nancepin paku malas cabut deh kayaknya itu. Karena malas minta maaf gitu. Malas mengakui salah gitu kan. Biarin aja gitu kan. Kalau suami mah cabut, tapi tusuk lagi. Cabut, tusuk lagi. Mana yang sakit? Sebenarnya sama-sama sakit kan. Kalau paku nancep terus di tubuh, nggak dicabut, nggak disembuhkan, itu akan jadi kanker, akan bermasalah, busuk di dalam, sama. Makanya pakunya harus dibuang, jangan dicabut, dibuang pakunya. Kalau cuma dicabut masih disimpan, kapan-kapan akan tusuk lagi. Buang pakunya, ya. Siapa di sini masih nyimpan paku? Buang. Nah, kemudian next lagi. Saya kemarin Pak Peter memberikan satu presentasi ya, dan salah satunya memberikan masukan tentang bagaimana menyampaikan presentasi termasuk berkhotbah, dan Pak Peter juga menyampaikan bagaimana supaya gereja kita bertambah jemaatnya. Saya terima kasih. Dan minggu depan hari Sabtu Pak Peter juga akan menyampaikan bagaimana menciptakan uang ya, atau memperoleh uang. Terutama ini untuk anak-anak muda. Jadi Kompi hari Sabtu, Pak Peter akan menyampaikan mini seminar tentang bagaimana menciptakan uang lah, seperti itu kira-kira. Ya nanti Pak Peter juga akan ada video klipnya untuk promosi. Jadi pria-pria datanglah hari Sabtu besok ke Kompi. Siap? Siap? Bener ya, siap ya. Nih Pak Fengori yang paling saya tuntut nih. Oke, jadi harmonisasi adalah upaya untuk menciptakan keselarasan, keseimbangan, dan kesatuan. Kata harmonisasi dengan kata dasar harmonis berasal dari bahasa Yunani, yakni harmonia, yang berarti terikat secara serasi dan sesuai. Jadi secara umum, harmonisasi itu artinya terikat secara tersusun secara rapi dan secara sesuai. Serasi dan sesuai. Contohnya adalah ketika bermain musik. Harus serasi antara drum, gitar, bass, keyboard, dan kalau
sesekali ada trompet ya. Apalagi trompet nih, harus bisa tahu kapan masuknya. Supaya nggak malah membuat buyar. Gitu kan. Di situ. Kalau nggak harmonis, kedengaran nggak enak. Tapi kalau harmonis, kedengarannya pasti enak. Terus kemudian juga harmonisasi secara umum atau harmonisasi keluarga ya, pandangan secara umum, harmonisasi keluarga adalah kondisi di mana anggota keluarga saling menyayangi, menghargai, dan mengerti, serta terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. Keluarga yang harmonis juga ditandai dengan kehidupan beragama yang kuat dan mampu mengatasi permasalahan secara efektif. Ini pandangan secara umum. Terus harmonisasi keluarga harus diusahakan. Itu tadi kata kerja. Tidak datang dengan sendirinya. Dimulai dari diri sendiri. Berdamai dengan Allah. Kemudian berdamai dengan diri sendiri. Jadi harmonisasi, keselarasan, keseimbangan, kesetaraan, keserasian yang membawakan hal yang baik, membawakan hal yang indah, yang damai, itu harus dimulai dari diri sendiri. Itu apa? Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Dimulai dengan kita berdamai dengan Allah. Bertobat sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak bisa berdamai dengan Allah, kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Akibatnya kita tidak bisa berdamai dengan orang lain. Gimana keluarga mau harmonis? Lawong istrinya, suaminya belum berdamai dengan diri sendiri. Masih bermasalah. Gimana mau menjalin hubungan baik dengan orang yang bermasalah juga? Gimana mau menciptakan suasana baik kalau sama-sama bermasalah? Masalah tambah masalah, jadinya bertambah-tambahlah masalah itu. Sedangkan satu bermasalah, satu tidak aja, itu masih belum harmonis tuh. Masih ada guncangan-guncangan. Kalau mau harmonis, dua-duanya harus beres dengan dirinya sendiri. Pertanyaannya, sudahkah kita berdamai dengan diri sendiri? Sudahkah kita sudah berdamai dengan Allah? Sudahkah kita bisa menerima diri kita apa adanya? Baik apapun masa lalu kita. Karena begini, secara psikologi, saya setuju dengan statement dari Pak Dwijo. Mengatakan begini, ada kesalahan dalam teori psikologi. Yaitu apa? Orang selalu menyangkut pautkan masalah sekarang ini dengan masa lalu. Kalau orang bermasalah, selalu dicari kutak-kutik masa lalunya. Lalu ketika ketemu masa lalunya, ada yang namanya, ya memang begitu, toleransi. Karena begini, bagi orang percaya, kita orang Kristen yang sudah percaya menerima Kristus, masa lalu sudah hilang. Jangan lagi melihat pada masa lalu. Masa lalu kita sudah terkubur. Kita tidak lagi hidup dalam masa lalu. Kita hidup dari sejak kita percaya terima Yesus sampai selanjutnya. Jadi jangan lagi melihat masa lalu. Jangan mengutak-ngutik lagi masa lalu. Lalu kan dulu begini, lalu kan dulu begitu. Iya dulu saya begini, dulu saya begitu. Akhirnya gak beres-beres. Kenapa? Karena masih terjebak dengan masa lalu. Tinggalin masa lalu, lupakan masa lalu. Sejahat, seburuk apapun diri kita, tinggalin. Jangan ingat-ingat lagi. Kita memandang kepada Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Terus apa? Kaulah yang kupandang kan? Kaulah yang kupandang gitu ya. Nah itu. Jadi memandang pada Allah.
berdamai dengan diri sendiri, dengan kita berdamai pada Tuhan, dan berdamai dengan sesama. Orang yang tidak bisa atau belum berdamai, ya. Jadi saya perhalus nih, orang yang tidak bisa atau belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, artinya orang ini belum berdamai dengan Tuhan. Orang ini belum benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan. Orang ini belum benar-benar mengenal Tuhan. Akhirnya apa? Ya dia gak bisa berdamai dengan Allah. Karena tidak mengenal. Karena tidak yakin. Karena tidak percaya. Yang parah. Karena memang tidak mau berdamai dengan Allah. Kenapa? Karena susah kalau berdamai dengan Allah. Saya harus hidup benar. Saya harus meninggalkan masa lalu saya. Saya harus meninggalkan kejahatan saya. Saya harus meninggalkan kesenangan saya. Saya harus meninggalkan dunia. Bukan berarti mati. Hal-hal yang duniawi. Toh pada akhirnya kita akan mati. Ngapain kita genggam dunia ini? Kalau pada akhirnya kita tinggalin semuanya. Dan apa yang kita miliki di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini, tidak bisa membawa kita masuk surga. Kecuali iman kepada Kristus. Contohnya begini. Ketika pasangan, baik itu suami maupun istri, ketika dia tidak setia kepada pasangannya, artinya apa? Ketika dia selingkuh, artinya bukan berarti dia hanya tidak setia kepada pasangannya, tapi artinya dia tidak setia kepada Tuhan. Ketika suami tidak bisa mengasihi istrinya dengan tulus, artinya bukan hanya dia tidak mengasihi istrinya, artinya dia tidak mengasihi atau belum mengasihi Tuhan dengan tulus. Ketika bapak-bapak tidak memperhatikan, tidak peduli anak-anaknya, bukan berarti bapak itu hanya tidak peduli kepada anaknya, tidak memperhatikan anaknya. Artinya bapak itu tidak peduli dan tidak memperhatikan Tuhan. Apa yang terjadi itu adalah manifestasi dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan Tuhan dekat, akrab, intim seperti minggu lalu, friendship of God. Saya bahasa Inggris kurang bagus, tapi saya meniru aja. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak baik hubungan kita dengan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, tidak menghargai Tuhan, apalagi tidak taat kepada Tuhan, tidak tunduk kepada Tuhan, maka juga kita tidak akan bisa itu semua tadi yang saya sebut tuh kepada pasangan, anak-anak kita, orang lain. Jadi kelakuan kita itu manifestasi dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ini dalam. Maka saya menyampaikan ini dengan emosional gitu loh. Kenapa? Karena saya sangat prihatin. Orang Kristen sudah menjadi Kristen. Katanya sudah percaya Yesus. Katanya sudah menerima Yesus. Katanya sudah hidup di dalam Kristus. Tapi hidupnya masih jatuh bangun. Gak usah saya nyanyikan lagunya ya. Ini serius soalnya. Gimana? Sekarang ciri keluarga harmonis. Saya tidak sedang marah-marah ya. Saya emosi kudus. Supaya kita semua tersentak gitu loh. Waduh, iya benar juga. Jangan kita ya aja, manggut-manggut di sini. Sampai keluar geleng-geleng kepala. Itu pendeta tadi khotbahnya ngajarin gua kayak yang udah bener aja gitu kan. Jangan lihat pendetanya, dengerin pengajarannya. Makanya pilihlah pengkhotbah yang pengajarannya benar. Jangan cuma lihat dari rupanya aja. Memang cara menyampaikan itu penting, tapi lebih penting lagi isinya. Di situ. Sekarang ciri keluarga harmonis secara umum nih.
Ya, ciri keluarga harmonis secara umum. Yang pertama, terdapat kehidupan beragama atau kehidupan rohani yang kuat, yang baik. Pertanyaannya, keluarga kita, di dalam keluarga kita, hai bapak ibu, hai anak-anak, hai suami, hai istri, sudahkah di rumah kita masing-masing, di keluarga kita, terjalin atau terdapat melakukan kehidupan rohani yang kuat? Berdoa, baca firman, melakukan firman Tuhan, beribadah, sudah enggak? Jawab masing-masing. Yang kedua, terdapat saling mencintai satu sama lain. Antara suami dengan istri, istri dengan suami. Jangan suami mencintai istri 100%, istri mencintai suami 50%. Atau bahkan cintanya sudah habis. Kenapa? Karena dimakan waktu. Kenapa? Karena semakin melihat keburukan pasangan. Lama-lama cintanya luruh. Udah gak ada lagi cinta. Kemarin minggu lalu yang namanya persahabatan itu dua pihak. Jangan satu pihak. Kalau satu merasa saya mencintai kamu. Makanya saya sering, setiap hari saya bilang kata cinta pada istri saya, gak terhitung ya. Dan saya menuntut, ayo kamu katakan juga, jangan cuman iya, gitu loh. Kenapa? Supaya saya selalu ingat, ada istri loh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, terdapat saling mempercayai. Bukan hanya cinta, tapi saling percaya. Ingat, ketika kita menikah, kita percaya gak dengan pasangan kita? Percaya gak? Makanya kita nikahi. Kalau gak percaya, waduh, gambling itu. Judi kita. Menang-menang banyak, kalah-kalah banyak. Dan orang judi bisa dipastikan tidak pernah menang. Kalah terus. Karena memang sengaja. Makanya yang judol, ya kan, gak pernah menang. 10 kali, 4 kali menang, 6 kali kalah. Dan dia sudah hitung tuh, pasti kalah. Uang kita 100 juta, menang, kalah, tetap aja. Menangnya sama kalahnya habis duit kita. Judi menjanjikan kemenangan, kekayaan, itu bohong. Kata siapa? Kata Bang Roma ya. Gak adalah orang menang karena judi. Saya dulu pernah punya owner perusahaan saya. Itu bermain judi dalam satu malam. Menang 25M. Judinya di sana Las Vegas. Owner perusahaan saya. Tapi bulan berikutnya kalah 45M. Menang apa kalah? Nah. Mau begitu? Harus saling percaya. Karena kalau nggak percaya, waduh, susah. Bawaannya curiga mulu. Bawaannya tidak tenang. Karena nggak percaya. Sama kita dengan Tuhan. Kita percaya nggak dengan benar-benar dengan Tuhan? Kita yakin nggak dengan Tuhan? Kalau kita yakin, apapun yang Tuhan minta kita lakukan. Kita nggak takut, karena kita percaya sama Tuhan. Berikutnya adalah terdapat saling menerima. Baik kekurangan dan juga kelebihan. Saya pernah sampaikan kan, jangan hanya kekurangan yang kita bisa terima, tapi kelebihan nggak bisa. Itu namanya iri. Kemudian terdapat empati yang tinggi. Empati itu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Jadi suami-suami harus punya empati kepada istri ketika istri mengeluh. Jangan begini, alah gitu aja mas sepele. Gitu aja lu
udah susah, udah begini begitu. Giliran suami juga mengeluh. Istri bilang, ya emang udah tugas lu. Emang udah kerjaan lu. Gak usah ngeluh-ngeluh lah. Gitu kan. Kita harus berempati. Dengan apa? Ya kita mendengarkan dan kita memberikan penguatan. Tenang, ada saya di sisi kamu. Minimal ketenangan aja, masalah tetap ada. Tapi minimal tenang. Kan begini, ketika saya konseling dengan orang itu bicara apapun masalah dengan saya, belum tentu saya bisa menyelesaikan masalahnya loh. Dan saya tidak harus menyelesaikan masalahnya. Saya memberikan jalan, memberikan nasihat. Selanjutnya orang itu yang menjalani. Saya nggak bisa ngambil keputusan. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu harus begitu. Tidak, saya menyarankan sebaiknya. Tapi paling tidak ketika orang bermasalah konseling, ketika masalahnya itu ditumpahkan, masalah masih ada, tapi hatinya sudah lebih tenang. Itu salah satu dari fungsi konseling. Makanya Bapak Ibu jangan malu untuk konseling. Cerita, sharing, curhat. Dan dijamin, harus dijamin. Jangan ember. Jangan bocor. Jangan ngomong kemana-mana. Akhirnya kita gak dipercaya. Suami juga begitu, istri juga begitu. Suami cinta pada istri cinta ke teman-temannya tuh. Lagi teman-teman suaminya. Suami gue begini loh, begitu. Suami, hah? Buset. Gitu kan. Suami juga begitu, istri cerita, diceritain. Bahkan sama tukang sayur di depan rumah tuh. Waktu istrinya lagi belanja, Bu, ibu begini ya? Kok tahu? Dari suami ibu. Waduh. Itu suami mulutnya comel banget gitu kan. Nah, selanjutnya terdapat komunikasi yang positif dan hangat. Komunikasi yang positif dan hangat. Saya masih berusaha dengan istri saya komunikasi yang baik dan hangat dengan apa? Nadanya. Volumenya juga dikurangin. Nadanya juga diturunin. Oke non. Begini non. Jadi tadi, saya kan selalu non begini non. Nah, saya suka begitu. Padahal emang dari sononya begitu. Tapi harus berubah. Karena keluarga saya itu lahir dari keluarga yang suka perang. Istri keluarga yang rumahan gitu loh. Paling jalan-jalan gitu. Ya, akhirnya saya yang harus berusaha. Akhirnya kita sepakat. Saya turun 1 tingkat, kamu naik 1 tingkat. Supaya kita ketemu di tengah-tengah. Jangan saya yang turun, kamu gak naik-naik. Karena susah buat saya turun 2 tingkat. Turun 1 tingkat aja susah. Saya berusaha. Jadi jangan saya kasih beban yang lebih berat daripada harus yang bisa saya tanggung. Seperti itu. Bukan ngadu loh ya, bukan lagi curhat nih. Terus kemudian saling menghargai, ini penting. Ada lagu mengatakan bahwa karena wanita ingin dimengerti. Lah kalau pria, apa yuk? Ada yang berani bicara? Pria? Kan wanita ingin dimengerti. Karena wanita ingin dimengerti. Oh pria ingin betul tuh. Hargai. Pertanyaannya, Bapak mau dihargai berapa Pak? Memang pria butuh penghargaan, butuh diakui. Pria lebih suka dipuji daripada dilayani. Pulang kantor, wah dibikinin kopi, dibikin apa, tapi nggak pernah ditanya, nggak pernah dipuji. Ini kejadian bener nih. Teman saya itu cerai sama istrinya. Padahal istrinya baik-baik saja loh. Ibu konselingin juga, saya juga konselingin. Tapi akhirnya benar-benar cerai. Gak semua yang kami konseling baik-baik saja ya. Itu kan kembali kepada mereka. Kami sudah berusaha konseling. Tahu gak alasannya kenapa? Karena gue punya istri gue gak pernah ngomongin gue. Maksudnya gini, nanya kek, apalagi muji. Gue kayak gak punya istri. Ternyata dia nikah dengan yang lain. Kenapa? Karena wanita yang lain itu suka memuji. Suka nanya, gimana kamu hari ini, bagaimana? Nah itu. Sepele loh masalahnya loh. Sampai bilang, gak ada masalah lain, keuangan oke. Wah dia orang kaya.
Istrinya baik-baik loh. Orang Bali ya. Kan wanita Bali terkenal kan, mengabdi kan. Hah, minta cerai. Wah, saya geleng-geleng kepala. Dan belum lama ini saya lihat di YouTube tuh. Ada pasangan, istrinya minta cerai sama suaminya. Tahu gak kenapa? Gara-gara dia ngelihat di YouTube atau di TikTok. Standar hidup suami istri, rumah tangga, sekian. Lalu dicocokin, kok gak ada yang cocok sama gue ya? Minta cerai sama suaminya. Alasannya apa? Standar kita gak ada yang baik. Gak ada yang memenuhi standar. Gue kawin sama lo gak memenuhi standar. Bayangin aja. Tadi mau saya tampilin tapi janganlah. Nanti di sini nyatet lagi nih. Jadi masalah lagi gitu kan. Dan terdapat waktu untuk bersama. Harus ada waktu untuk bersama. Baik di rumah, jalan-jalan, maupun ke gereja bareng. Kita lompat langsung ke slide yang terakhir. Masih ada 3 slide lagi tapi saya lewati karena kurang lebih sama. Penjelasan lebih detail lagi dari yang tadi. Tapi pengajaran tadi saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu, suami-suami, istri-istri, anak-anak kita semua terima. Kita tangkap dan kita renungkan dan kita jalankan. Supaya apa? Supaya keluarga kita semakin harmonis dan semakin harmonis. Perenungannya begini, saya terakhir. Yang pertama, visi dan misi apakah yang sudah kita taruh dan kerjakan dalam mengarungi rumah tangga dan membangun keluarga. Bapak Ibu yang sudah menikah, waktu menikah punya visi enggak? Punya misi enggak? Atau menikah gitu aja? Tanpa perencanaan. Harus punya visi dan misi. Sesuatu yang mau dicapai. Sehingga apa? Kita tahu arahnya nih. Mau kemana dan mau ngapain. Karena orang kalau gak punya visi, firman Tuhan mengatakan apa? Liar. Orang kalau gak punya visi, gak punya tujuan hidup, liar hidupnya. Keluarga juga begitu, kalau gak punya visi, liar. Yang kedua, bagaimana kita merancang dan merencanakan kehidupan keluarga yang seperti apa yang mau kita capai. Contohnya, pekerjaan suami-suami. Rencanakan apa? Kemudian juga ya untuk rumah tangga, rumah, mungkin kendaraan, pendidikan anak-anak. Itu semua harus direncanakan dan diusahakan. Jangan cuma direncanakan doang tapi tidak diusahakan. Dan yang terakhir, harmonisasi keluarga harus terus kita usahakan dan kerjakan untuk supaya kehidupan keluarga kita menjadi semakin baik sebagaimana yang telah Tuhan rancangkan pada mulanya. Jadi rumah tangga kita sekarang harus seperti apa yang pada awal Tuhan rancangkan untuk keluarga. Amin. Bapak Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman, pengajaran baik secara umum dan juga secara biblika Tuhan, secara firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus berusaha mengerjakan kehidupan dalam keluarga kami. Supaya kehidupan keluarga kami semakin baik ya Tuhan. Semakin normal. Ideal. Harmonis. Dan sempurna. Seperti pada rancangan semula yang sudah Engkau tetapkan bagi keluarga kami ya Tuhan. Bagaimana suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana istri harus tunduk kepada suami, menghormati suami seperti tunduk kepada Tuhan. Dan bagaimana anak-anak harus menghormati orang tua. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Dan bagaimana orang tua, terutama bapak, harus mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu dimulai dari diri kami masing-masing Tuhan. Kami harus berdamai dengan Engkau. Kami harus bertobat sungguh-sungguh. Kami harus berdamai dengan diri kami sendiri. Sehingga kami bisa menerima keberadaan diri kami ya Tuhan.
Kami meninggalkan, melupakan masa lalu kami Tuhan. Dan kami hidup ke depan ya Tuhan. Dan bagaimana anak-anak harus patuh, hormat kepada orang tua. Dan orang tua harus mendidik, mengajar anak di dalam takut akan Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga menjadi keluarga yang harmonis Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, kemampuan ya Tuhan, kecakapan untuk setiap anggota-anggota keluarga berperan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Untuk mengenang kembali pengorbanan akan Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dengan dia datang ke dunia menjadi sama, menjadi serupa, menjadi manusia. Mengajarkan bagaimana kita harus hidup. Dan bahkan rela menyerahkan nyawanya sebagai tebusan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa, Tuhan Bapa di surga. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati, kuduskan, sucikan, supaya ketika kami memakan dan meminumnya, kami semakin dipersatukan dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan, dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini. Dari dalam hati kita yang paling dalam mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, saudara terkasih, mari kita mengangkat roti yang lambang dari tubuh Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, saudara-saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang lambang dari darah Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu, saudara-saudari, anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus.
Mari dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucap syukur, menaikkan syukur kita, pujian kita, sembah kita kepada Tuhan oleh karena kebaikan-Nya, oleh karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu. Tiada kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji. Haleluya. Menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau terus hidup dalam kasih-Mu. Dan kami mau membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Terutama kepada pasangan kami Tuhan. Suami atau istri kami Tuhan. Kepada anak-anak kami Tuhan. Kepada orang tua kami. Kepada kakak adik kami. Dan kepada semua orang. Supaya semua orang melihat, merasakan kasih-Mu melalui hidup kami ya Tuhan. Demi nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara mohon untuk membuang tempat hosting kepada pelayan yang sudah bertugas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa ucapan syukur persembahan kita di siang hari ini, bisa melalui kiris ataupun di kotak yang sudah disediakan di depan. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan begitu memberikan kasih setia-Nya untuk setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami lewat persembahan kami. Kami memberi dari berkat yang Tuhan berikan, bukan supaya kami diberkati karena kami sudah diberkati Tuhan. Tapi kami memberi dengan hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Berapapun yang kami berikan, kami tahu inilah dari dasar hati kami yang paling dalam sebagai ungkapan syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan, kami percaya bisa digunakan bagi kemuliaan nama-Mu lewat gereja kami. Inilah persembahan kami, ini ucapan syukur kami. Demi nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku
terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kembang sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kembang sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan info sepekan via multimedia. Selamat menyaksikan. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai dan Roksimas bersama saya Katrin. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Apin Militia Kristi. Mari Jemaat Tuhan saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Sabtu 8 Februari 2025, Kompi GBI Sungai Yordan akan diadakan dengan format mini seminar yang akan dibawakan oleh Bapak Peter Sufandi bertemakan pengelolaan keuangan, dilaksanakan di GBI Sungai Yordan lantai 5 jam 10 pagi. Shalom teman-teman Sungai Yordan, saya Peter Sufandi dan biasa teman-teman panggil saya Peter. Teman-teman, saya ingin mengundang Anda untuk hadir ke mini seminar Sabtu depan ya di acara Kompi di Sungai Yordan lantai 5 dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Nah, di sini saya akan mengajak Anda mengenai finansial. Topiknya adalah bagaimana income Anda 1 tahun didapat dalam 1 hari saja. Ya, teman-teman, ini bukan gimmick. Banyak orang di luar sana sudah melakukannya. Saya sendiri pun sudah pernah melakukannya berkali-kali. Nah, makanya saya bisa mengajarkan kepada Anda. Siapa yang mesti hadir? Yang pertama, yang mesti hadir. Jika Bapak Ibu saat ini ya teman-teman ya, Anda kerja di perusahaan corporate ya, lalu Anda masih punya income 1 digit, artinya mungkin gaji cuma 6 juta, 7 juta, yuk silakan hadir. Nah, zaman sekarang ini ya, ada panggilan itu, mereka dipanggil adalah budak corporate ya. Yang kedua adalah, mungkin Anda sekarang tidur di rumah impian Anda, tapi saat dibangunkan ternyata Anda masih kos-kosan. Jadi Anda punya impian, pengen punya rumah yang bagus, silakan Anda hadir supaya Anda belajar. Dan yang terakhir adalah, teman-teman, begitu liburan, Anda hanya mampu Jakarta, Bandung, ya Bandung, Bogor, that's it. Padahal di dunia ini ada 190 negara. Yuk, tingkat bulan ini pada tanggal 15 dan 16 Februari 2025. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang belum mengikuti SHDR dapat mendaftarkan diri ke nomor yang tertera. Baptisan akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari 2025. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis dapat mendaftarkan diri ke nomor yang tertera. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Sama-sama undang Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri. Dan juga kami mengundang generasi muda GBI Sungai Yordan boleh masuk ke dalam. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
Mari Bapak Ibu Saudari kita mengarahkan tangan kita kepada generasi muda di gereja kita, baik sekolah minggu dan juga teens dan juga youth. Mari kita berdoa bagi mereka. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan tangan kami kepada generasi muda, baik sekolah minggu, kelas kecil, kelas besar, teens dan juga youth ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai mereka, mendampingi mereka, memberikan hikmat, memberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga sedari kecil, sedari muda mereka sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka penghiburan, kekuatan apa yang mereka alami, supaya mereka kuat dan mereka menjadi generasi yang tangguh. Aku berdoa untuk kedua orang tua, berikan juga kemampuan kecakapan untuk mereka dapat mendidik, mengajar anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas keluarga-keluarga mereka, baik berkat rohani dan juga berkat jasmani ya Tuhan, sehingga tercukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka kepadamu ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudari, sebelum kita menerima doa berkat, mulai minggu ini kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami, sebagai pernyataan iman dan juga sebagai ketaatan kita. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan doa ini supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu. Have a blessed